الله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أعلم الخلق بالله ودينه وشرعه، وأنصحهم للناس وأنفعهم للناس، وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحشر والجزاء. أما بعد، أيها الإخوة النبلاء، أيها الأخوات الطيبات، أيها الحاضرون، أحييكم بتحية أهل الجنان يوم يدخلون الجنة بسلام، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. نعم، إن من أعظم ساعات المسلم هي تلك الساعات التي يقضيها المسلم مع كتاب ربه. Baik, sebelumnya ketika di awal Syekh memulai kajian pada malam hari ini dengan muqaddimah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kemudian sholawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh memberikan kepada kita dengan penghormatan Islam dengan memulai salamnya kepada kita semuanya, dan kemudian Syekh mengatakan bahwasanya di antara waktu-waktu yang paling agung bagi seorang manusia adalah ketika manusia itu menghabiskan waktunya bersama dengan kitabullah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Al-Qur'an. فتلكم الساعات لا بد أن يتلو فيها القرآن، أن يتدبر فيها القرآن، أن يتعلم فيها أحكام تلاوة القرآن، ثم بعد ذلك يأخذ العظة والعبرة. Baik, jadi bahwasanya dikatakan waktu yang paling terbaik adalah ketika seorang muslim menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Tapi bukan hanya di situ, ketika sudah meluangkan waktunya membaca Al-Qur'an, maka hendaknya juga mentadabburi Al-Qur'an, memahami makna-maknanya agar mendapatkan pelajaran dari apa-apa yang dibaca. وأما عن موضوعنا الذي سنتكلم عنه في هذه الليلة المباركة، هي عن القرآن وعن شهر رمضان. Adapun tema yang akan kita bahas pada pertemuan malam hari ini adalah kaitannya antara Al-Qur'an dan juga bulan Ramadan. معلوم عند الجميع أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. Telah kita ketahui bersama bahwasanya bulan yang Allah tetapkan adalah ada 12 bulan. ومن أعظم هذه الشهور ومن أفضلها ومن أطيبها هو شهر رمضان، عظمه الله عز وجل في كتابه فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تعظيما وتشريفا لهذا الشهر من بين الشهور 11 الباقية. Baik. Adapun ketika kita tahu bahwasanya ada 12 bulan, maka di antara 12 bulan itu ada satu bulan yang paling agung, yang paling mulia, yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya, yaitu adalah bulan Ramadan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an yang sudah kita ketahui, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya di dalamnya Al-Qur'an, dan itu adalah bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala terhadap bulan ini, yaitu adalah bulan Ramadan. Nah, ya Syekh. وأما القرآن فهو كتاب ورسالة ربانية من رب الأرباب. أنزلت الكتب وأنزلت الصحف وأنزلت الرسائل على مجموعة كثيرة من الأنبياء، فالقرآن
فضل وشرف من بين هذه الكتب أن كان خاتما وجامعا لجميع الكتب السماوية. Baik. Adapun Al-Quran itu sendiri, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya telah mengutus rasul-rasul sebelumnya dan juga telah menurunkan kitab-kitab selain Al-Quran. Tetapi khusus untuk Al-Quran ini, maka sungguh Al-Quran adalah kitab yang paling agung yang pernah diturunkan kepada umat manusia, karena ia adalah kitab yang terakhir yang mencakup dan juga sebagai kesimpulan dari kitab-kitab sebelumnya. فما العلاقة بين رمضان وبين القرآن؟ Maka kemudian saya bertanya, apa sesungguhnya hubungan kaitannya antara bulan Ramadan dan juga Al-Quran? فلا يكون رمضان رمضانا إلا بتلاوة القرآن، لأن الله عز وجل ربطه بالقرآن فقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Maka kemudian saya mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu eh, tidak disebut sebagai bulan apa namanya, bulan yang disifati dengan sesuatu kecuali adalah dengan Al-Quran. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaitkan atau menghubungkan bulan Ramadan itu dengan juga dengan Al-Quran, maka bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran. وما علاقة القرآن بشهر رمضان؟ Lalu kemudian saya bertanya, apa hubungannya antara Al-Quran dengan bulan Ramadan? أن العلاقة هي أن القرآن أنزل في رمضان. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فنزول القرآن كان في شهر عظيم ألا وهو رمضان. Kata Syekh kemudian adalah hubungannya antara Al-Quran dengan bulan Ramadan adalah bahwasanya Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan yaitu ketika di bulan Ramadan, yang itu disebutkan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di pada malam Lailatul Qadar. Dan di ayat yang lain dikatakan bahwasanya Al-Quran diturunkan pada hari yang diberkahi, yaitu adalah waktu-waktu di bulan suci Ramadan. Nah, ya Syekhana. الناس ينقسمون إلى قسمين اثنين قبل رمضان. Kemudian saya mengatakan bahwasanya manusia secara umum itu terbagi kepada dua kelompok, dua keadaan mereka sebelum menghadapi bulan Ramadan. أما القسم الأول فهو قسم يتخير الأكل الطيب والشراب الطيب واللباس الطيب والرائحة الطيبة ليستقبل رمضان. Baik, adapun kelompok yang pertama kata Syekh, di antara dari dua kelompok tadi, maka kelompok atau orang-orang yang mereka itu memilih pakaian yang terbaik, kemudian makanan yang terbaik dan minuman yang terbaik ketika mereka hendak memasuki bulan Ramadan. Mereka hati-hati di dalam mengenakan apa yang dari pakaiannya dan juga apa yang dari konsumsinya. فهذا القسم الأول قسم يصوم ويجوع من أجل أن يملأ بطنه ومن أجل أن يأكل ومن أجل أن يتمتع بالمأكولات والمشروبات. Maka adapun kelompok yang ini, maka mereka tidak lain hanya mementingkan apa-apa yang membuatnya merasa puas dari apa-apa yang dimakan dan juga apa yang diminumnya. والقسم الثاني هو قسم ينتظر شهر القرآن حتى يجدد إيمانه، حتى يصلح أخطاءه، حتى يغفر الله عز وجل ذنوبه، حتى
يملأ قلبه إيمانا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وهؤلاء القسم قسم متشوقون لقيام الليل ولصيام النهار ولقراءة القرآن وللذكر الحكيم ولصلاة التراويح ولتعلم القرآن ولتعليم القرآن. هذا هو القسم الثاني. Baik, kalau tadi yang pertama, mereka ketika menghadapi bulan Ramadan, mereka membayangkan apa yang akan mereka makan, mereka kenakan, dan juga mereka konsumsi di bulan Ramadan. Adapun kelompok yang kedua, kata syekhnya, adalah kelompok atau manusia-manusia yang ketika mereka menghadapi bulan Ramadan, mereka sesungguhnya tidaklah menunggu kecuali di mana mereka bisa berinteraksi dengan banyak dengan Al-Quran. Mereka di bulan Ramadan tidaklah mengharapkan kecuali bisa memperbanyak tilawah, memperbanyak sholat dan qiyamul lail di bulan Ramadan, dan juga sholat tarawih, dan juga ketika mereka memasuki bulan Ramadan, mereka senantiasa mengharapkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. فما هو القسم الجميل، القسم المبارك، القسم الطيب الذي علينا أن نتبعه وأن نسير على خطاه؟ Maka kemudian saya bertanya, dari dua kelompok manusia tadi, dua tipe manusia ketika menghadapi bulan Ramadan, maka sesungguhnya kelompok yang mana yang mereka adalah kelompok terbaik yang kita semestinya mengikuti kelompok tersebut. نعم، الأكل الطيب جميل، واللباس الطيب أجمل، والمشروبات الطيبة رائعة ولذيذة، وكل شيء جميل، ولكن الاستعداد الروحي النفسي، الاستعداد الذي يكون من أجل تجديد الإيمان، من أجل رفع الهمة، من أجل تلاوة القرآن، من أجل إنفاق الصدقات، من أجل إخراج الأموال في سبيل الله، من أجل تعليم وتعلم القرآن، من أجل المحافظة على الصلوات، من أجل قيام الليل. هذا هو الأجمل والأفضل، كان عند سلفنا الصالح، وكان عند صحابتنا، وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik, maka kemudian saya mengatakan sesungguhnya ketika seseorang menginginkan makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang membuatnya merasa lezat, ataupun pakaian-pakaian yang membuat dia senang, sesungguhnya itu adalah hal yang baik. Tapi sungguh sesuatu yang lebih baik dari itu semua adalah ketika seseorang menghadapi bulan Ramadan, tapi kemudian yang ia persiapkan adalah semangat yang baru. Semangat untuk banyak berbuat kebaikan, untuk bisa memperbanyak sedekah di bulan Ramadan, untuk bisa memperbanyak tilawah di bulan Ramadan, dan juga menjaga sholat-sholat mereka, serta mengajarkan, mengamalkan Al-Quran ketika berada di bulan Ramadan. فأحبتي في الله، أساتذة وأستاذات، طلابا وطالبات، أقول لكم أكثروا من الإقبال على القرآن، أكثروا من الإقبال على القرآن، أكثروا من الإقبال على القرآن، ليس في رمضان فقط، وإنما في باقي الشهور، وخاصة في هذا الشهر الطيب المطيب رمضان، والزمن الفاضل الجليل. وحثوا الناس، وحثوا أهاليكم، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، على تلاوة هذا القرآن والإكثار منه، خاصة في هذا الشهر العظيم. Baik, maka kemudian Syekh mengatakan, mewasiatkan kepada kita semua, bahkan mengulanginya sebanyak 3 kali. Kembalilah kita semua kepada Al-Quran. Kembalilah kita kepada Al-Quran. Kembalilah kita kepada Al-Quran. Dan Syekh kemudian mengatakan bahwasanya bukan hanya saja di bulan Ramadan, tapi seterusnya, Ramadan, Syawal, dan seterusnya kita selalu bersama Al-Quran. Namun, yang kemudian ditekankan oleh Syekh adalah bahwasanya apalagi di bulan Ramadan ini, maka sungguh kita harus lebih-lebih banyak lagi memperbanyak tilawah di bulan Ramadan. Bahkan bukan hanya untuk diri kita sendiri. Maka Syekh mengatakan agar kita mengajak keluarga-keluarga kita, memotivasi keluarga-keluarga kita, baik yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, untuk selalu bersama-sama menghidupkan Ramadan ini dengan tilawah Al-Quran. أحبتي في الله،
اجعلوا بيوتكم عامرة بالقرآن، اجعلوا مراكزكم عامرة بالقرآن، اجعلوا مساجدكم عامرة بالقرآن، اجعلوا مراكبكم سياراتكم حافلاتكم شاحناتكم عامرة بالقرآن، فإن أجر العامل أو أجر العمل بالقرآن يضاعف بسبب شرف الزمان. ففي هذا الزمان من قرأ القرآن في شهر رمضان فله الأجر أكثر وأعظم وأجل من غيره من الشهور. فلذا استمعوا للقرآن، اقرأوا القرآن، انشروا القرآن، اكتبوا الآيات، رتلوا الآيات، تعلموا التحسين، اقرأوا على الأساتذة، علموا أبناءكم، فهذا شهر عظيم، شهر القرآن. Maka kemudian Syekh mewasiatkan kepada kita semua, ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka jadikanlah rumah-rumah kita itu bergemuruh dengan tilawah-tilawah Al-Quran. Jadikan masjid-masjid kita, kendaraan-kendaraan kita, ketika kita berada dimanapun, maka senantiasa kita menghiasi bulan Ramadan itu dengan tilawah Al-Quran dimanapun. Maka sesungguhnya ketika membaca Al-Quran di bulan yang mulia ini, pahalanya begitu besar. Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seseorang membaca Al-Quran di bulan ini. Maka hidupilah bulan Ramadan ini dengan senantiasa memperbanyak menghatamkan tilawah Al-Quran. الناس في شهر رمضان في آخره ينقسمون إلى قسمين. Dan saya mengatakan bahwasanya adapun manusia ketika berada di akhir bulan Ramadan, kalau tadi di awal maka ini adalah di akhir bulan Ramadan, itu terbagi kepada dua kelompok. قسم يسمى بقسم المقبولين العتقاء من نار جهنم. Adapun kelompok yang pertama, mereka adalah kelompok yang mereka amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka kelak akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ancaman api neraka. والقسم الثاني هو القسم الخاسر المردود الذي لم يوفق في شهر القرآن. Adapun kelompok yang kedua, maka mereka adalah kelompok-kelompok yang rugi. Mereka adalah kelompok yang tidak mendapatkan rahmatnya Allah dan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa? Karena mereka tidak menghidupi bulan Ramadan dan menghabisinya dengan tilawah Al-Quran. نعم، فأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المقبولين الناجحين في هذا الشهر العظيم. Maka Syekh mendoakan semoga mudah-mudahan kita semuanya yang ada di sini dan keluarga-keluarga kita juga termasuk kepada kelompok yang pertama, kelompok yang amal ibadahnya Allah terima dan kita senantiasa dibebaskan dari api neraka. كيف أكون من المقبولين في هذا الشهر العظيم؟ Kemudian saya bertanya, terus bagaimana caranya agar kita termasuk kepada orang-orang yang amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? أول شيء أن تكون النية خالصة لله عز وجل. النية هي الصيام لله، النية هي أن نتعبد لله، وهذا العطش ماذا؟ تلبية لأمر الله عز وجل. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي فرض عليكم الصيام كما فرض على الذين من قبلكم. Baik, maka kemudian saya mengatakan bahwasanya cara yang pertama agar kita termasuk ke dalam kelompok yang pertama adalah senantiasa kita meniatkan segala amal ibadah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala rasa lapar dan haus yang kita rasakan dan seluruh perintah-perintah yang Allah perintahkan kepada kita, maka kita laksanakan atas dasar ikhlas dan juga menyambut apa yang Allah perintahkan kepada kita. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، يعني من أراد أن يعمل شيئا أن تكون له نية، وهذه النية إما أن تكون طيبة مباركة،
وإما أن تكون شيطانية خبيثة، فلا بد أن تكون هذه النية نية للصيام ونية لعبادة الله عز وجل حق العبادة. Baik, maka kemudian saya mengingatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Maka niat itu ada dua. Kan niat yang pertama adalah niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah niat-niat yang buruk yang senantiasa disukai oleh setan. Maka senantiasa kita selalu mengikuti kepada niat-niat yang baik. النية الأولى لا بد أن نستحضرها جميعا، هي النية الصادقة الخالصة. إذا صمنا نصوم لله، إذا قرأنا القرآن لا ليقال قارئ، ولا ليقال صوته جميل، ولا ليقال تلاوته متقنة، وإنما يقرأ هذا القرآن ويتعبد بهذا القرآن لكي يربح ويتحصل على الحسنات في هذا الشهر العظيم. Baik, maka kemudian saya mengingatkan bahwasanya ketika kita memasuki bulan Ramadan, maka hendaknya kita menjadikan ibadah kita ikhlas karena Allah. Puasa kita, puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Tilawah Al-Qur'an kita semuanya adalah karena Allah, bukan karena mengharapkan pujian dari manusia agar dikatakan bahwasanya suara kita bagus, tilawah kita bagus, kita adalah orang yang rajin membaca Al-Qur'an, bukan. Bukan karena itu. Tapi kita mengikhlaskan semuanya hanya karena Allah agar kita mendapatkan keuntungan yang besar dari keistimewaan bulan Ramadan ini. الكثير من الناس نيتهم في رمضان هي كم يختمون من القرآن، كم ختمة، فيتنافسون في عدد الختمات ولا يقرؤون القرآن حق القراءة، ولا يتلونه حق التلاوة، ولا يرتلونه حق الترتيل. فنيتهم كم نختم في رمضان، كم ختمة في رمضان، كم مرة سنقرأ هذا الكتاب، وهذه نية فاسدة. Maka kemudian Syekh mewanti-wanti kepada kita semuanya. Karena banyak di antara manusia ketika memasuki bulan Ramadan, kerap kali niat mereka adalah agar berapa kali khatam mereka bisa menghatami Al-Quran di bulan Ramadan. Seberapa banyak mereka bisa khatam di bulan Ramadan. Maka ketika mereka berlomba-lomba seperti ini di antara satu sama yang lainnya, fulan berapa kali khatam, saya berapa kali khatam, maka saya mengingatkan agar kita senantiasa ketika membaca Al-Quran, kita membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan, memperhatikan bacaan dengan tajwid-tajwidnya dan makharijul hurufnya. Maka sesungguhnya ketika niat seseorang ketika masuki bulan Ramadan dan membaca Al-Quran adalah untuk banyak-banyakan khatam, maka ini adalah niat yang rusak. Syekh menyampaikan. فهؤلاء القوم يتنافسون في عدد الختمات، فلا يقرؤون القرآن حق القراءة، وهؤلاء نيتهم كم نختم في رمضان، كم نقرأ ختمة، فلا يبالون بأخطائهم ولا يفهمون معنى القرآن. فالله عز وجل قال في قرآنه: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ما معنى يتلونه حق تلاوته؟ تنقسم إلى قسمين. قال أهل العلم: يتلونه حق تلاوته أي يرتلونه حق الترتيل من مخارج وصفات ووقف وابتداء. وقال جمع من العلماء وهو القسم الثاني: يرتلونه حق الترتيل أي يعملون به حق العمل، يأتون بأوامره ويجتنبون نواهيه، وإذا وجدوا آية استغفار استغفروا الله، وإذا وجدوا آية تتكلم عن الجنة سألوا الله من جناته، وإذا مروا بآية عذاب بآية تتكلم عن النار استعاذوا من نار جهنم. هؤلاء هم من يتلون القرآن حق التلاوة. Baik, maka ketika saya sudah mengingatkan kepada kita agar ketika kita membaca Al-Quran,
niatnya bukan banyak-banyakan khatamnya saja. Niatnya bukan berapa kali di Ramadan ini kita bisa khatam. Bukan hanya sekedar itu. Tapi saya mengatakan bahwasanya orang-orang yang seperti ini banyak di antara mereka ketika membaca dan fokusnya adalah banyak-banyakan khatam, mereka tidak peduli dengan kesalahan-kesalahan mereka saat membaca Al-Quran. Bahkan mereka nggak paham dengan apa yang dibaca karena membacanya dengan kebut-kebutan, karena targetnya adalah khatam saja. Maka kemudian saya mengingatkan sebuah ayat yang mengatakan, yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih. Maka orang yang benar imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang membaca Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya bacaan. Lalu kemudian saya menjelaskan bahwasanya ada dua makna dari membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya bacaan. Maka yang pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya bacaan adalah mereka yang memperhatikan hukum-hukum tajwidnya, makharijul hurufnya, pengucapan-pengucapan hurufnya, sifat hurufnya, dan juga di mana ia berhenti ketika di tengah ayat dan di mana ia memulainya kembali ketika hendak menyambung sebuah ayat. Dan kelompok yang kedua atau makna yang kedua dari haqqa tilawati adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran. Ketika mereka membaca Al-Quran, mereka ingat kepada apa yang Allah perintahkan kepadanya dan apa yang Allah larang. Dan kemudian ketika mereka mendapati ayat-ayat yang bercerita tentang azab Allah, mereka senantiasa meminta perlindungan kepada Allah agar tidak terkena azab yang sedang dibacanya. Dan ketika mereka mendapatkan ayat-ayat tentang kenikmatan Allah, tentang surga, maka mereka senantiasa berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat tersebut kepada mereka yang sedang membacakan Al-Qur'an. هذا هو الأمر الأول، النية أن تكون خالصة لله عز وجل. الأمر الثاني حتى نكون من المقبولين في هذا الشهر العظيم أن نحافظ على الصلوات المكتوبات وأن نحافظ على النوافل. Maka kemudian kalau cara yang pertama agar kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang yang beruntung menghadapi bulan Ramadan, kalau yang pertama adalah menjaga niat, maka yang kedua adalah kita senantiasa menjaga sholat kita. Bukan hanya sholat yang wajibnya, tapi bahkan kita memperbanyak sholat-sholat yang sifatnya adalah sunnah ketika berada di bulan Ramadan. الأمر الثاني أن نتجنب اللغو والكذب والافتراء والخداع والرياء والسمعة، أن نحفظ جوارحنا، لا نصوم عن الأكل فقط. فالصيام ينقسم إلى قسمين: صيام النفس وصيام البطن. فأما صيام النفس أن تصوم عن الكذب، أن تصوم عن الخداع، أن تصوم عن الرياء، أن تصوم عن السمعة، أن تصوم عن السرقة، أن تصوم عن الغيبة والنميمة إلى غير ذلك. والصيام الثاني صيام البطن عن المأكولات والمشروبات. Baik. Maka kemudian agar kita senantiasa termasuk orang yang beruntung menghadapi bulan Ramadan, maka ketika kita menghadapi bulan Ramadan, kita hendaknya menjauhi hal-hal yang sifatnya tidak berguna, hal-hal yang sifatnya sia-sia. Maka kita menjauhi seperti kita berbuat berbohong, kita kemudian menipu, kita melakukan ria, sum'ah, dan seterusnya. Maka kemudian saya mengatakan bahwasanya puasa itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah kita berpuasa atas jiwa kita, agar jiwa kita tidak senantiasa melakukan yang namanya berbohong, menipu, ria, ghibah, sum'ah, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah puasa perut kita, yaitu adalah menahan diri dari makanan dan juga minuman. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر العظيم كان يقبل على قراءة القرآن إقبالا خاصا. نعم، في غير رمضان كان يكثر من قراءة القرآن، ولكنه كان في هذا الشهر العظيم في شهر رمضان يقبل على القرآن إقبالا خاصا، فكان يتدارس هذا القرآن مع جبريل عليه السلام
كل ليلة، يعني في كل يوم. إذ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حتى يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فللرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود من الخيل المرسلة، من الريح المرسلة، كان أجود من الريح المرسلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان شغله وعمله في هذا الشهر، شهر رمضان، الإكثار من تلاوة القرآن. Baik. Maka kemudian Syekh mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwasanya setiap hari adalah kita senantiasa membaca Al-Quran. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi bulan Ramadan, maka di bulan ini beliau lebih giat lagi untuk senantiasa belajar Al-Quran. Maka kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan setiap malamnya beliau bertemu dengan malaikat Jibril, dan pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belajar Al-Quran kepada malaikat Jibril. Padahal yang kita tahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik di antara semua manusia. Tetapi di bulan Ramadan, maka intensitasnya lebih banyak lagi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada setiap malamnya di bulan-bulan Ramadan bertemu dengan Jibril alaihi salam dan senantiasa belajar Al-Quran. Makanya ketika di bulan Ramadan kesibukan Rasulullah adalah Al-Quran. Amalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak membaca Al-Quran. إذن الأمر الثالث وهو الإكثار من تلاوة القرآن، لما ذكرنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام. Lalu kemudian poin yang selanjutnya adalah tadi kita ulang bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak tilawah Al-Quran lebih banyak lagi dibandingkan bulan-bulan yang lainnya ketika berada di bulan Ramadan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu pengucapannya paling fasih, manusia yang terbaik, itu masih belajar dan belajar dengan malaikat Jibril alaihi salam. نعم. ثم الأمر الآخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فعل هذا الأمر وهو الإكثار من تلاوة القرآن فعله لأنه أمر من الله عز وجل، فالواجب علينا كمسلمين أن نعطي للقرآن حقه من التلاوة في هذا الشهر العظيم. أولا نقرأ القرآن، ثانيا نجتمع على تلاوة القرآن، ثالثا لابد أن نقرأ القرآن على شيخ أو على أستاذ أو على من يجيد التلاوة حتى نستفيد من قراءة أو من طريقة قراءة القرآن الكريم الطريقة الصحيحة. Baik. Maka kemudian ketika kita mengamalkan ini, ya, amalan ini yaitu adalah memperbanyak Al-Quran memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan, maka kita tahu bahwasanya ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Rasulullah mengamalkan ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umatnya juga melaksanakan hal yang demikian. Ketika di bulan Ramadan kita senantiasa memperbanyak Al-Quran. Dan ada Syekh mengatakan beberapa poin yang harus kita lakukan ketika kita hendak membaca Al-Quran. Yang pertama adalah atas diri kita senantiasa disiplin untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan yang kedua, ketika kita berkumpul dengan saudara ataupun teman atau siapapun itu, maka senantiasa juga kita membaca Al-Quran. Dan yang kemudian yang ketiga, kita senantiasa memiliki guru ataupun syekh ataupun ustadz ataupun siapapun yang kita tahu memiliki bacaan yang bagus di dalam membaca Al-Quran, kita baca di hadapannya. Biar apa? Biar kita senantiasa mengetahui kalau ada bacaan-bacaan yang salah dari bacaan kita mendapatkan perbaikan dari mereka.
Dan itu termasuk ke dalam ayat yang mengatakan haqqa tilawatih, sebaik-baiknya bacaan ketika membaca Al-Quran. نعم. السلف الصالح والصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يكثرون من تلاوة القرآن، وكانوا يختمون القرآن في كل مرة بشرط أن يقرؤوه حق القراءة، وأن يعملوا به حق العمل، أن يتعلموه ويعلموه. فهذا هو الطريق الصحيح لقراءة القرآن الكريم. فيستحب إكثار تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان لأنه ابتدأ بنزوله في هذا الشهر، وكذلك لأن جبريل كان يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر في كل سنة في شهر رمضان. ولما كانت السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا لتلاوة القرآن والإكثار منه في هذا الشهر العظيم. Baik, maka sesungguhnya memperbanyak bacaan tilawah Al-Quran ini adalah amalan-amalan yang dikerjakan oleh orang-orang soleh terdahulu. Memperbanyak bacaan Al-Quran di bulan Ramadan adalah amalannya para sahabat, amalannya orang-orang terbaik dari umat ini. Maka sesungguhnya mereka senantiasa menghatamkan Al-Quran dengan haqqa tilawati, yaitu adalah dengan bacaan yang baik. Bukan hanya dengan bacaan yang baik, tapi juga dengan haqqal amal, dengan sebaik-baiknya pengamalan dari apa yang mereka baca. Dan inilah sesungguhnya jalan yang benar ketika seseorang, ataupun cara yang paling benar ketika seseorang itu membaca Al-Quran. Karena Al-Quran senantiasa diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan adalah bulannya Al-Quran. فما علينا نحن أيها الإخوة والأخوات أن نقرأ القرآن ونكثر، ولا نسرع في التلاوة، ولا نقرأ لنتسابق، فنقرأ القرآن ونكثر ونجلس مع القرآن طوال النهار وآناء الليل وأطراف النهار قراءة صحيحة، تلاوة صحيحة. نحاول أن نضع التفسير باللغة الإندونيسية على جانبنا، أن نقرأ شيئا من التفسير، وأن نتلو القرآن حق التلاوة. فالهدف هو فهم وتلاوة القرآن حق التلاوة، لا العدد ولا الكم كم قرأنا، لا، وإنما كم فهمنا، كم عملنا، كم تلونا، كم قرأنا القرآن بطريقة صحيحة. هذا هو المقصود أحبتي في الله. Maka terus bagaimana? Apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan? Bahwasanya bukan kita membaca Al-Quran itu bukan untuk cepet-cepetan membaca Al-Quran. Bukan untuk siapa yang paling banyak khatamnya Al-Qurannya saja, tapi dengan mengabaikan apa yang dibacanya, kemudian mengabaikan juga pemahaman ia ketika membaca Al-Quran. Maka cara yang baik ketika seseorang ingin menghatamkan Al-Quran ataupun memperbanyak bacaan Al-Quran, maka yang harus diperhatikan adalah pertama, bahwasanya bacaannya adalah bacaan yang benar, bukan terburu-buru lalu mengabaikan hukum-hukum yang ada, tetapi dengan bacaan-bacaan yang benar. Maka kemudian juga ketika membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, hendaknya kita menyiapkan buku tafsir Al-Quran. Jadi kalau kita ada mungkin terjemahan Al-Quran ataupun buku tafsir yang berbahasa Indonesia, kalau kita belum paham dengan bahasa Arab, maka kita siapkan itu semua. Agar apa? Agar ketika kita membaca Al-Quran, kita sambil memahami atas apa yang kita baca. Jadi bukan hanya seberapa banyak kita sampai hatam berapa kali. Bukan kita cepet-cepetan baca Qurannya saja, tapi kita tidak paham dengan apa yang kita baca. Tapi kita harusnya menghatamkan Al-Quran, itu boleh saja dengan memperbanyak, tapi dengan memperhatikan hal yang telah disebutkan tadi. Bacaan yang benar dan faham. Kalaupun kita tidak paham bahasa Arab, maka kita siapkan terjemahan ataupun tafsir berbahasa Indonesia. فأحبتي في الله، القرآن في شهر رمضان من أكثر منه وقرأه وكانت نيته صادقة بارك الله له في شهره، وبارك الله له في يومه،
وبارك الله له في أولاده وبارك الله له في علمه ورزقه من حيث لا يحتسب. فالقرآن من أكثر تلاوته زادت البركة في حياته، في أعماله، في أولاده، في أيامه. Baik. Maka orang-orang yang ketika niatnya di dalam menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan dengan niat yang baik, dengan cara yang telah disebutkan tadi, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada bulan Ramadan, kepada hari-harinya, kepada ilmunya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, dan semoga Allah juga memberikan keberkahan berupa rizki dari arah yang tidak diduga-duga bagi orang yang membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran dengan niat yang solih, dengan niat yang baik. وآخر شيء نختم به مجلسنا، هل يجوز لي أن أقرأ القرآن أكثر؟ يعني مثلا لو أقرأ القرآن في كل يوم ختمة أو في كل يومين، هل يجوز لي ذلك أم لا؟ لأن القرآن قيل عنه لا يقرأ إلا في 3 أيام، فهل يجوز لي أن أختم القرآن في أقل من 3؟ Maka kemudian Syekh mengatakan kalau kita begitu semangat untuk menghatamkan Al-Quran, ada mungkin 1 hari hatam Quran ataupun 2 hari kita menghatamkan Al-Quran agar banyak hataman kita di bulan Ramadan, tentunya dengan memperhatikan poin-poin yang tadi disebutkan di sebelumnya, maka ada yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh menghatamkan Al-Quran kecuali dengan minimal adalah 3 hari. Ada yang mengatakan seperti itu. Maka pertanyaannya, bolehkah kita hatam Al-Quran kurang dari 3 hari? نعم. فائدة اكتبوا: إنما ورد النهي عن قراءة القرآن، ورد هذا النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك. الذي دائما يختم في أقل من 3 أيام هذا منهي عنه. فأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها كليلة القدر في العشر الأواخر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب له الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان واغتناما للمكان. Masya Allah. Maka kalau dikatakan bahwasanya kita itu nggak boleh hatam Al-Quran kurang dari 3 hari, tetapi pada faidah yang dihasilkan dari ini semua adalah bahwasanya larangan itu yaitu tertuju kalau hatam kurang dari 3 harinya itu secara berkesinambungan sepanjang waktu. Tetapi khusus untuk berada di bulan Ramadan di waktu yang terbaik, maka kita tidak mengapa untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran bahkan mungkin kurang dari 3 hari. Karena kita sesungguhnya berada di waktu yang terbaik, yaitu adalah di bulan Ramadan. Atau bahkan mungkin kita sedang berada di tempat yang terbaik, yaitu adalah di Makkah Al-Mukarramah. Jadi kalau kita berada di Makkah, dan itu adalah tempat yang terbaik, maka tidak mengapa untuk kita memperbanyak menghatamkan Al-Quran, bahkan mungkin kita menghatamkan itu kurang dari 3 hari. Maka itu adalah tidak mengapa, karena kita sedang memanfaatkan waktu yang terbaik dan tempat yang terbaik untuk senantiasa memperbanyak menghatamkan Al-Quran. نعم. لذا أحبتي في الله، كان السلف يستطيعون أن يختموا القرآن في كل ليلة، ونحن لا نستطيع أن نختم القرآن في كل أسبوع. لماذا؟ لأن البركة قلت في زماننا، فنحن ابتعدنا عن القرآن، لا نقرأ القرآن إلا في وقت الفراغ، لا نخصص له وقتا. فهؤلاء السلف كان عنده الوقت المخصص للقرآن، كانوا يزاحمون أوقاتهم بالقرآن في الصباح وفي المساء وفي الليل وفي النهار دائما. أما نحن فنبحث عن وقت الفراغ لنقرأ القرآن، فزالت البركة وأصبح الوقت ضيقا وأصبحنا نمل إذا قرأنا القرآن. فالفرق بيننا وبينهم أننا
نعطي القرآن من فضول أوقاتنا، من الوقت الفاضل، الوقت الباقي، وهم يعطون القرآن من وقتهم المفضل، من وقتهم الجميل، يعطون القرآن يومهم من أوله إلى آخره. Baik, bahwasanya orang-orang soleh terdahulu dan para sahabat, mereka mampu untuk menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 juz hanya dalam satu hari. Tapi apakah kita mampu untuk melaksanakan itu? Rasanya sulit sekali untuk kita bisa menghatamkan Al-Quran hanya dalam satu hari. Kenapa? Karena sesungguhnya keberkahan itu telah berkurang pada zaman kita hidup pada masa ini. Kenapa? Karena sesungguhnya para orang terdahulu, orang soleh terdahulu dan para sahabat, mereka senantiasa punya waktu khusus, mengkhususkan waktu mereka untuk membaca Al-Quran. Mereka punya waktu khusus, mengkhususkan waktu untuk bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Adapun kita pada masa sekarang, kita tidaklah membaca Al-Quran kecuali hanya di waktu kosongnya kita, hanya di waktu kosongnya kita saja. Kalau kita nggak sibuk, baru kita baca Quran. Maka itulah yang membedakan antara kehidupan kita di zaman ini dengan kehidupan para orang-orang soleh terdahulu, yaitu adalah keberkahan waktu mereka. Karena mereka senantiasa mengkhususkan waktu untuk Al-Quran, berbeda sekali dengan kita yang membaca Al-Quran hanya di waktu kosong kita saja. نعم، ورد عن سلفنا وعن صحابتنا أنهم كانوا يختمون القرآن بين المغرب والعشاء، ومنهم من كان يختم القرآن بعد صلاة الصبح إلى الشروق، ومنهم من كان يختم القرآن بين الظهر والعصر. هل نستطيع أن نفعل هذا؟ Baik, kemudian saya bertanya, bahkan bukan hanya menyelesaikan Al-Quran itu satu hari. Ada orang-orang terdahulu yang ketika mereka membaca Al-Quran, mereka mampu menghatamkannya bahkan hanya dalam waktu antara waktu sholat maghrib dengan sholat isya. Antara waktu sholat subuh dengan waktu sholat syuruk. Antara sholat zuhur dengan sholat asar. Maka mereka mampu menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang justru lebih singkat daripada satu hari. Tapi pertanyaannya, apakah kita mampu untuk bisa seperti itu? نحن لا نستطيع، لأن البركة لا توجد في أوقاتنا، نحن بعداء عن القرآن، بعداء جدا، القرآن بعيد عنا، نحن لا نعطي له الوقت الطيب، الوقت المفضل عندنا، فلا يمكن أن نختم القرآن كما يختمون هم القرآن. Maka kemudian saya mengatakan, kita tidak bisa untuk menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat tadi. Kita nggak akan bisa. Kenapa? Karena sesungguhnya keberkahan itu telah hilang dari zaman kita pada saat ini. Berbeda dengan para sahabat yang mereka bahkan bisa menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang sangat singkat karena kehidupan mereka diberkahi. Adapun kita jauh-jauh sekali kedekatan kita terhadap Al-Quran. Kita hanya baca Quran kalau ingat saja. Kita hanya baca Quran kalau waktu kita sedang tidak sibuk. جربت في يوم من الأيام أن أختم القرآن، أنا أتكلم عن نفسي، بدأت قبل صلاة الصبح حتى العشاء، فختمت بعد العشاء. فسبحان الله، أقول يعني كيف كان السلف يختمون، كيف كان الصحابة يختمون القرآن في بين المغرب والعشاء في يوم وفي ليلة. فلاحظت أن البركة لا توجد في وقتنا لأننا ابتعدنا عن القرآن. Masya Allah, bahkan Syekh sendiri yang kita tahu ilmunya Masya Allah itu pernah semacam eksperimen untuk bisa apakah bisa menghatamkan Al-Quran seperti para sahabat ataupun orang-orang orang soleh terdahulu menghatamkan Al-Quran. Saya pernah mencoba untuk menghatamkan Al-Quran mulai dari habis sholat subuh, tapi لا، selesainya قبل adalah صلاة الصبح. bahkan dari sebelum sholat subuh, Tapi selesainya kapan? Adalah ketika di waktu isya. Ketika di waktu isya itu eh, adalah adalah waktu yang tidak seperti yang dilakukan oleh para orang-orang soleh terdahulu. Kenapa? Karena sungguh
kita tidak mendapati keberkahan pada waktu kita, pada zaman kita, pada masa ini. نعم هذا هو. ومما أنصح به إخواني وأخواتي أن يجتهدوا في هذا الشهر العظيم في الصلوات وفي الصدقات وفي تلاوة القرآن وفي قيام الليل وفي صلاة التراويح خاصة، وأن يغتنموا هذا الشهر، ألا يخرج هذا الشهر وإلا أو أن يخرج هذا الشهر وإلا قد غفر له، أن يكونوا من المقبولين لا من المردودين. فهذه هي نصيحتي للجميع. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان أو زيادة أو نقصان فمني ومن الشيطان. هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi Salam. pesan Syekh yang terakhir untuk kita semua adalah bahwasanya di bulan ini kita harus memperbanyak sholat kita. Di bulan ini kita harus memperbanyak tilawah kita. Di bulan ini juga kita harus memperbanyak sedekah-sedekah kita lebih banyak dan lebih besar lagi daripada amalan-amalan kita di luar dari bulan Ramadan. Maka manfaatkanlah dengan baik bulan ini, karena sesungguhnya ini adalah bulan yang istimewa, dan janganlah sampai bulan Ramadan ini berlalu kecuali kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kita termasuk kepada orang-orang yang beruntung yang senantiasa amalan-amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. إن شاء الله Jazakumullah khairan Syekh. آمين آمين وإياكم. بارك الله فيكم وبارك فيكم أستاذ خليل جمال، جزاك الله خير. أستاذ إمام أستاذ شهاب صح؟ الإمام نعم شهاب. ya, نعم ya Syekhana. آمين جزاكم الله كل خير على الترجمة وعلى إتاحة هذه الفرصة الطيبة المباركة، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم جميعا لصيام هذا الشهر والقيام به. Amin. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah yubarik fikum ya Syekhana wa yahfazukum. آمين Allahumma amin. وإياكم جميعا.